Ya pemirsa, kita awali Indosiang dari gempa bumi sebesar magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi pada pukul 07.37 waktu Indonesia bagian timur atau sekitar pukul 06.37 waktu Indonesia Barat. Warga sempat panik dengan guncangan yang cukup kuat. Menurut informasi dari BMKG, pusat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di sekitar barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi di saat sebagian besar masyarakat di Gorontalo akan mulai beraktivitas. Gempa terjadi cukup lama, warga juga merasakan pusing akibat gempa. BMKG terus menginformasikan peringatan terkini tsunami dan gempa susulan. Sementara itu gempa magnitudo 7,7 juga terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlari keluar rumah. Ternyata gempa dong, ngesek gitu di kasur. Gila, Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara. Pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi, pukul 07.37 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Bolang, Mongondo, hingga Gorontalo, serta Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Orang pada keluar semua. Sementara itu, seorang ASN mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Permasyarakatan, Sulawesi Utara, di Jalan Stadion Kelabat Selatan, Kota Manado. Para pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung. Begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Iyo, gimana ketuku? Pemirsa, kita akan ikuti penjelasan terkini dari BMKG terkait gempa di Sulawesi berikut ini. Di pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Itu yang kemudian menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat, stakeholder. Selanjutnya, mohon perkenan mungkin Bu Deputi Bidang Geofisika ada yang mau ditambahkan? Saya persilakan Bu Dr. Nelly. Ya, terima kasih Pak Taufan, terima kasih Pak Kepala BMKG. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa peringatan dini tsunami sudah kita akhiri pada pukul 10.15.51 dan kami sudah berkoordinasi di daerah melalui UPT BMKG yang ada di daerah dan juga BPPD dan juga di tingkat pusat BNPB bagaimana supaya masyarakat di sana tetap siaga dan tetap selalu memantau informasi terkini dari BMKG. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dep. Pak Taufan, sedikit ralat. Silakan Pak. Tadi untuk gempa bumi berdampak dan dirasakan yang tertinggi tadi pada skala 6 MMI ya. Tadi saya bacakan skala 5, yaitu getaran dirasakan oleh semua penduduk, plester dinding jatuh dan terobong asap, ada pabrik rusak. Ini di dua daerah yaitu Miangas dan Meloguane. Maaf tadi saya sebutkan skala 5 MMI ya. Yang benar adalah skala 6. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban untuk klarifikasi beberapa hal yang perlu diluruskan. Mungkin para direktur mau menambahkan, Pak Wijay. Baik, terima kasih. Saya rasa tadi sudah disampaikan semua. Sebagai tambahan, kita terus memonitor aktivitas tsunami maupun aktivitas gempa susulan. Nanti akan terus kita update informasinya ke rekan-rekan media semua apabila nanti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Ayu, silakan. Terima kasih. Mohon izin
kami BMKG beserta BMKG UPT di wilayah Sulawesi Utara untuk saat ini sudah menerima beberapa laporan kerusakan. Sementara ada 13 lokasi yang sudah melaporkan kerusakan, namun kerusakan masih berkisar antara kerusakan non-struktur yang kategori ringan sampai dengan sedang, sedangkan di pusat pemerintahan di Melinguane dilaporkan tidak ada kerusakan signifikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Para narasumber sudah memberikan informasi dan sekarang kami mohon apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan konvers kedua ini yang intinya adalah pengakhiran dari peringatan dini tsunami oleh BMKG. Mungkin teman-teman yang ada di studio konferensi pers ada yang mau ditanyakan atau ditegaskan kembali? Kami persilakan. Silakan dari Metro TV ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tera dari Metro TV. Pak, mau memperjelas aja, ini kan tadi diinfokan bahwa gempanya itu terjadi. Tidak hanya di Indonesia, gempa bermagnitudo 7,8 juga mengguncang sejumlah kota di Filipina Selatan pada Senin pagi waktu setempat. Gempa membuat panik warga dan merusak sejumlah bangunan. Inilah detik-detik gempa saat mengguncang wilayah General Santos City, Filipina. Gempa yang diperkirakan berkekuatan magnitudo 7,8 ini membuat warga panik dan membuat sejumlah bangunan hancur. Belum dilaporkan adanya korban dalam peristiwa ini. Saat ini warga Filipina masih waspada dengan dampak gempa besar, yakni gelombang tsunami dan gempa susulan. Selain wilayah General Santos, gempa juga mengguncang wilayah Mindanao. Murid sekolah dievakuasi ke lapangan terbuka dan guncangan gempa dirasakan sangat kuat hingga tanah bergoyang. Survei Geologi Amerika Serikat dan Pusat Peringatan Regional mengeluarkan peringatan tsunami. Pusat Peringatkan Tsunami Pasifik mengatakan gelombang tsunami diperkirakan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Tak hanya Filipina, tapi tsunami juga diperkirakan menghampiri sepanjang pantai Indonesia, Taiwan, dan Papua Nugini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah pipa gas milik Pertamina di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor dan menimbulkan bau menyengat. Satu warga dievakuasi ke klinik akibat sesak nafas. Gas Buni Baru, gas Pertamina. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kampung Buni Baru, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran. Sejumlah warga panik dan berupaya menjauh dari area kebocoran pipa karena bau gas yang sangat menyengat. Sementara satu warga alami sesak nafas dan dibawa ke klinik terdekat akibat terlalu banyak menghirup gas. Nah itu bukan asap, itu gas. Keluarnya gas sampai tinggi sampai berapa meter itu ya kan, sampai kedengaran berapa kilo tuh dari tempat kejadian. Jadi warga sempat panik ya Pak? Bukan panik lagi, bahkan ada yang pingsan. Warga berharap pipa gas yang bocor segera diperbaiki karena khawatir bau gas menyengat semakin berdampak pada gangguan kesehatan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan. Diduga kabur usai menyenggol pengemudi ojek online, sebuah mobil menjadi sasaran amuk warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang warga bahkan menaiki kap mobil untuk menghentikan pelarian pengemudi mobil. Mobil SUV hitam ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan warga saat melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga yang emosi melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga sejumlah kaca mobil pecah.
Bahkan seorang warga nekat menaiki kap mobil saat pengemudi nekat melanjutkan perjalanan. Meski sempat kabur ke arah Pasar Tanah Abang, namun mobil akhirnya berhasil dihentikan ketika terjebak kemacetan. Menurut saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Makanya di sini, di depan putaran sini, dikerumunin. Kan macet pasan sampai sini putaran. Langsung tuh orang-orang pada nyamperin. Akibat kejadian, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah diduga terkena pecahan kaca. Pengemudi mobil selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan bidan di Situbondo akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jawa Timur. Sosok pelaku tak lain merupakan suami korban. Pelaku pembunuhan bidan Murtafiah, yakni suaminya yang bernama Ahmad Rizky, dijemput anggota Satreskrim Polres Situbondo Minggu siang. Sebelumnya, Ahmad Rizky sempat menyerahkan diri ke Mapolda Jatim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku cemburu buta kepada korban dan tega menghabisi istrinya menggunakan batu. Sementara itu, pihak keluarga meminta hukuman yang maksimal karena korban tewas secara tragis. Hanya tiba-tiba harus meninggal tragis gitu aja. Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati. Itu korban mengalami luka di mana saja hasilnya? Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala. Selesai diatopsi, jenazah bidan Murtafiah dibawa ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bungatan, Situbondo untuk dimakamkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang balita dianiaya ayah tirinya hingga terluka parah di permukiman padat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku menganiaya korban karena membuat adiknya menangis. Polisi melakukan penyelidikan balita laki-laki berusia 4 tahun yang tinggal di pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dianiaya ayah tirinya. Korban mengalami luka memar yang cukup parah di bagian pinggang ke bawah akibat dianiaya ayah tirinya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari terduga pelaku beserta ibu kandung korban. Sayangnya, ibu kandung korban enggan melaporkan aksi penganiayaan ini ke ranah hukum. Ayah tiri korban menganiaya dengan rotan kering. Si bapak ini kesal karena korban ini mengganggu adiknya yang masih usia 1 bulan. Melihat kejadian itu, bapaknya marah, akhirnya memukul korban. Pelaku diminta untuk menandatangani perjanjian tertulis agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta wajib menjalani konseling 2 kali dalam sepekan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga bersenggolan dengan truk air, pasutri pengendara motor terjatuh dan terlindas truk di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang menumpang tewas di tempat, 1 orang lainnya luka parah. Lantas dan di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban. Pasutri pengendara motor terkapar usai terjatuh dan terlindas truk air di simpang Jambu 2 Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami luka-luka. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat pemotor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan 1 orang tewas. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Para penonton dan pebalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil amankan 2 joki bersama sepeda motornya. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Maraknya aksi begal, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan narkoba jenis sabu. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kebangkitan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temennya? Ada temennya situ. Aduh. Mana ya? Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.